Hari ini kita akan membahas mengenai produktivitas nasional dan di industri dan industri. Nah, kita masuk dulu di yang pertama. Jadi produktivitas itu bisa dilihat pada atau bisa diukur atau bisa diketahui pada tingkat nasional maupun dari tingkat industri. Nah, produktivitas tingkat nasional misalnya dalam suatu negara atau eh, daerah itu sering diukur sebagai rasio output dibagi dengan input, di mana jumlah keseluruhan output nantinya diukur dengan produksi nasional kotor atau gross net product, gross national product. Sedangkan jumlah keseluruhan input nantinya akan dihitung berapa dari jumlah tenaga kerja dan modal yang dikeluarkan. Nah, sehingga untuk rumusannya dengan total productivity factor, di mana total output dari GNP yang dihasilkan nanti akan dibagi berapa biaya tenaga kerja dan berapa biaya modal yang dikeluarkan. Nah, selain itu juga ada juga pengukuran terhadap dua rasio produktivitas. Nah, misalnya untuk mengukur bagaimana rasio dari tenaga kerja maupun dari modal. Nah, hanya menggunakan rumus PPM kalau masih ingat yang partial productivity measure, di mana untuk mengukur salah satu rasio, misalnya contohnya rasio produktivitas tenaga kerja, nanti diukur dengan output GNP-nya berapa per jam kerja dari tenaga kerja. Kemudian produktivitas modal dengan GNP berapa sebagai output dibagi dengan inputnya berapa modal yang dikeluarkan. Jadi selain total keseluruhan, bisa juga mengukur dua rasio produktivitas, apakah itu tenaga kerja dan modal. Untuk rasio pengukuran total produktivitas faktor, ini merupakan yang terbaik apabila digunakan untuk mengukur produktivitas nasional. Ini dikarenakan banyak di dalamnya atau menghitung semua masukan atau input di dalamnya. Sedangkan untuk rasio parsial, ini pastinya hanya mempertimbangkan salah satu masukan saja atau satu rasio. Contohnya tadi rasio produktivitas tenaga kerja terhadap GNP dan juga rasio modal terhadap GNP. Nah, kalau parsial tadi hanya salah satu, kalau yang total tadi yang kita ketahui berarti ini biasa untuk bisa mengetahui berapa produktivitas keseluruhannya dengan menginclude atau memasukkan semua input di dalamnya, menghitung semua input dalamnya baik itu tadi tenaga kerja dan juga modal. Nah, rasio produktivitas nasional secara unit nantinya dinyatakan sebagai indeks terhadap waktu. Nah, di dalam rasio satu periode waktu nantinya akan dibandingkan pada rasio pada periode dasar untuk menentukan naik atau turunnya rasio produktivitas. Jadi membandingkan produktivitas itu adalah misalnya dua periode, di mana misalnya di tahun sebelumnya dan di tahun saat ini, nah itu mengukur apakah produktivitasnya naik tetap ataupun menurun. Nah, indeks biasanya pada umumnya dihitung dalam periode waktu tahunan, bisa waktu tahunan atau dalam kuartal. Sedangkan untuk itu tadi untuk yang pengukuran produktivitas secara nasional, sedangkan untuk di tingkat industri, produktivitas juga dihitung dengan rumus rasio yang berbeda-beda. Tentunya ini mengacu pada rumusan atau masing-masing unit itu berbeda pengukuran produktivitasnya. Nah, contoh misalnya di rumus perusahaan Sperry Flight Systems, di mana output yang dia hitung adalah berapa jumlah penerimaan atau revenue dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, pencairan pencarian langsung total, pengeluaran lainnya, biaya modal dikurangi dengan
perubahan sediaan. Jadi setiap industri berbeda-beda rasio atau rumus formulasi dalam mengukur produktivitasnya. Nah, begitupun di General Electric, Western Electric, Northrop Corporation, dan Honeywell. Di mana di General Electric, output yang dia hitung adalah total barang dan jasa yang ditagih dalam bentuk nilai uang, kemudian nanti dibagi dengan inputnya berapa jumlah upah pekerja, beban fasilitas, biaya bahan baku langsung, dan biaya pelayanan bisnis. Sedangkan untuk di Western Electric, di mana output yang dihitung adalah produksi dikurangi bahan baku yang dibeli, kemudian dikurangi biaya penyusutan dan dikurangi biaya pajak. Dan dihitung, dibagi dengan input berapa upah pekerja, berapa beban fasilitas, berapa biaya bahan baku langsung, dan berapa biaya pelayanan bisnis. Nah, sedangkan untuk di Northrop Corporation, di mana output yang dia ukur adalah berapa biaya pengiriman dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja. Jadi semakin banyak pengiriman, maka nanti dihitung berbanding dengan berapa jam tenaga kerja yang dilakukan dalam proses pengiriman. Kemudian di Honeywell, itu bagaimana mengukur penjualan sebagai output dibagi dengan berapa pembayaran-pembayaran. Nah, pembayaran kan di sini masih tersirat. Tidak bisa menghubungkan audio. Tapi audio saya jelas di sana ya. Suara saya terdengar jelas di sana. Dengar Pak. Di chat saja. Dan juga sementara saya rekam juga. Jadi nanti setelah perkuliahan nanti saya kirimkan juga record dari pertemuan kita hari ini. Suara saya terdengar ke sana. Saya lanjut. Jadi meskipun rasio produktivitas untuk masing-masing industri itu berbeda-beda, nah ini dikaitkan tergantung dari jenis dari industrinya dan bagaimana tujuan dari pengukuran produktivitasnya. Nah, tetapi kita bisa menggarisbawahi dari setiap rumusan produktivitas yang dilakukan beberapa industri tadi, nah itu pada umumnya sama untuk mengukur produktivitas. Karena kalau kita lihat formulasinya, semuanya mengacu misalnya berapa biaya output yang dikeluarkan nanti dengan dibagi dengan berapa biaya input yang dikeluarkan juga. Output yang dihasilkan dan dibagi dengan input yang dikeluarkan. Kalau sekarang terdengar, kalau sekarang bagaimana? Terdengar suara saya? Bukan juga record. Saya lanjut. Tadi produktivitas di mana merupakan produktivitas sistem. PS adalah produktivitas sistem. Jadi dalam perhitungan ini yang dihitung baik itu output maupun input harus dikuantifikasikan atau dihitung dalam bentuk angka. Di mana nanti outputnya yang diharapkan apakah dia kalau bernilai positif itu
bisa menghasilkan penerimaan atau dia bernilai negatif, itu berarti menimbulkan pengeluaran. Nah, sedangkan untuk input itu nanti merupakan biaya pengeluaran. Break dulu untuk asal. Ya, saya lanjutkan. Nilai dari produktivitas sistem itu dapat dinaikkan dengan cara, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, eh, mengetahui atau memperbaiki kualitas unsur-unsur penyebut. Yang kedua, bagaimana mengendalikan inputnya. Jadi, apabila keadaan awal dari suatu pengukuran produktivitas adalah, jadi kita lihat di mana kondisi awalnya itu adalah outputnya itu adalah sebesar 3.000, kemudian input, kemudian inputnya nilainya 4.000, sehingga pada saat kita bagi itu nanti nilai produktivitas sistemnya adalah sebesar 0,75. Nah, ini ada beberapa alternatif dalam peningkatan produktivitas. Jadi dilakukan dengan cara yang pertama, menaikkan output dengan input tetap. Jadi output yang dinaikkan, di mana sebelumnya nilai output adalah 3.000, kemudian dinaikkan sebanyak 600. Jadi total outputnya adalah 3.600 dibagi dengan jumlah input yang tetap 4.000, jadi sama dengan nilainya 0,90. Kemudian untuk di kondisi yang kedua, itu menurunkan nilai input tapi dengan output yang tetap. Nah, di mana tadi outputnya tetap di angka 3.000, kemudian dibagi dengan input yang diturunkan dari 4.000 ke 3.200 sehingga nilainya 0,94. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu menaikkan output dan menurunkan input. Jadi output yang dinaikkan tadi awalnya 3.000 menjadi 3.600, kemudian juga menurunkan inputnya dari 4.000 ke 3.200 sehingga indeks produktivitas yang didapatkan sekitar 1,125. Kemudian yang kondisi yang keempat, menurunkan input dengan tajam dan menurunkan output. Nah, input dari tadi 4.000 ke 3.200. Nah, dari tadi 4.000 ke 3.200. Jadi outputnya juga diturunkan dari 3.000 ke 2.700. Jadi turun 300 ke 2.700. Sehingga nilai produktivitas sistemnya itu sebesar 0,84. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana menaikkan output dengan tajam dan juga menaikkan input. Nah, jadi output awalnya itu adalah 3.000, dinaikkan sebanyak 600. Kemudian inputnya juga dinaikkan dari 4.000 ke 4.200. Sehingga nilai produktivitas sistemnya dari 3.600 per 4.200 nanti didapatkan nilainya 0,86. Nah, dari kelima cara sebelumnya, maka cara ketiga yaitu dengan menaikkan output sekaligus menurunkan input merupakan cara yang terbaik. Nah, jadi cara yang ketiga dengan memaksimalkan output dengan meminimalkan input, nilai produktivitas sistemnya dia lebih tinggi sebesar 1,125. Nah, ini merupakan alternatif atau cara yang terbaik. Nah, adanya penyebab penurunan produktivitas ini biasanya ditandai dengan berkurangnya yang pertama ada inovasi, ada pencemaran lingkungan, dan ada peraturan-peraturan keamanan yang ketat. Nah, misalnya inovasi terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi dari pengembangan teknologi dari sebuah usaha itu bagaimana, apakah
ada perkembangan atau tetap. Nah, jadi adanya inovasi dalam penerapan teknologi dalam setiap usaha itu juga eh, sangat mempengaruhi meningkatnya atau menurunnya produktivitas. Selain itu juga ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berarti adanya pada saat proses produksi adanya pencemaran lingkungan atau misalnya ada kondisi musibah atau kebakaran atau kecelakaan. Nah, itu yang biasanya ada penyebab penurunan produktivitas. Nah, di mana ada pencemaran lingkungan. Nah, jadi yang biasa itulah yang menyebabkan penurunan produktivitas. Jadi terganggunya setiap proses kerja itulah yang menyebabkan penurunan produktivitas. Dan yang terakhir adanya aturan-aturan keamanan yang ketat. Nah, ini biasanya adanya regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang dibatasi dalam setiap daerah atau setiap negara atau setiap wilayah. Nah, itu yang biasa menyebabkan menyebabkan setiap usaha itu kadang produktivitasnya menurun. Jadi terkadang itu juga sebagai aturan-aturan keamanan yang biasanya menurunkan produktivitas. Selanjutnya, produktivitas yang meningkat, ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu dengan meningkatnya produktivitas secara nanti akan menciptakan pendapatan per kapita secara real yang lebih besar. Ini misalnya contohnya dengan menyediakan input seperti tempat usaha, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, dan pastinya nanti akan meningkat cepat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jadi sehingga pertumbuhan pendapatan yang real ini bisa juga dikaitkan dengan meningkatnya juga produktivitas. Jadi setiap misalnya ada pendirian usaha baru, berarti ada input misalnya pembelian tanah, penambahan tenaga kerja, dan pengeluaran modal. Nah, itu juga pastinya akan meningkatkan jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja dalam usaha yang baru. Sehingga ini dapat dikaitkan uh, dengan peningkatan dari produktivitas. Juga meningkatnya produktivitas ini bisa memperkecil pengaruh inflasi. Nah, ini contohnya, apabila pertumbuhan produktivitas itu sebesar 2% dan kenaikan gaji sebesar 8%, maka selisihnya itu 6%-nya, maka 6% itu adalah kenaikan gaji yang bersifat inflatoir atau bisa disebut sebagai yang menyebabkan inflasi, dan hanya 2% yang real dari adanya pertumbuhan produktivitas. Sehingga produktivitas ini pastinya dapat membantu dalam mengendalikan stabilitas gaji atau upah tanpa diimbangi peningkatan produktivitas, maka peningkatan gaji hanya bersifat inflatoir. Jadi dengan adanya kenaikan gaji, pastinya dengan tingginya produktivitas, maka akan meningkatkan juga peningkatan kenaikan upah atau gaji. Jadi 2%-nya inilah yang real itu meningkatkan kenaikan gaji. Nah, selanjutnya dari sudut pandang manajemen, jadi bagaimana pertumbuhan produktivitas ini merupakan suatu cara dalam meningkatkan keuntungan. Nah, misalnya dalam beberapa hal, peningkatan produktivitas ini merupakan cara yang lebih baik dalam meningkatkan keuntungan dibandingkan dengan peningkatan penjualan. Jadi kalau dari sudut pandang manajemen pastinya ingin lebih meningkatkan keuntungannya, dibandingkan dengan peningkatan penjualannya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di tabel berikut, di mana penjualan sebelumnya itu misalnya bernilai 100, dengan adanya peningkatan penjualan 10%, itu berarti meningkat 10% dari harga penjualan yaitu 110. Sedangkan dari peningkatan produktivitas, karena dia tidak tingkatkan penjualan, berarti harganya tetap dari sebelumnya. Kemudian di sini biaya-biaya variabel atau biaya produksi yang dikeluarkan sebelumnya 70. Nah, dengan adanya peningkatan penjualan berarti meningkat juga biayanya, jadi sebesar 77. Sedangkan ada peningkatan produktivitas berarti bisa mengefisiensikan apa namanya
biaya biaya variabel. Jadi bisa ditekan sebesar 63. Kemudian biaya tetap itu sama 20. Dan keuntungannya di mana sebelumnya 10, dengan uh, peningkatan penjualan, keuntungan yang bisa didapat hanya 13. Sehingga untuk keuntungan dari peningkatan produktivitas itu 17 yang bisa didapatkan. Karena tadi kita bisa menghemat biaya variabel dan juga penjualan juga tetap. Ini sama seperti strategi yang di materi sebelumnya. Jadi bagaimana meminimumkan input tetapi tidak mengurangi biaya atau rasio penjualan. Itu strategi dalam meningkatkan produktivitas. Jadi dengan menurunkan biaya input, biaya variabel, tetapi nanti biaya jualnya tetap, tetapi nanti peningkatan keuntungannya yang tinggi. Jadi orang manajemen pasti berpikir, oh kalau kita bisa meminimumkan biaya variabel dengan keuntungan yang besar, pasti dia memilih dengan cara meningkatkan produktivitas sebesar 10% dibandingkan dengan menaikkan harga jual di akhir. Ini untuk yang strategi yang kedua. Jadi itu untuk tadi gambarannya. Sedangkan misalnya dari sudut pandang pekerja, jadi peningkatan produktivitas itu biasa mengarahnya ke bagaimana peningkatan upah. Tapi di satu sisi, setiap peningkatan produktivitas dan upah itu biasanya sangat agak renggang dari bagi pekerja. Biasanya beberapa pekerja biasanya membatasi output. Ini dikarenakan pekerja harus menggunakan metode yang baik, prosedur yang baik, dan usaha yang ekstra. Jadi biasanya pekerja yang sudah mengikuti prosedur tetapi berpikir nanti hasil akhirnya adalah pemberhentian kerja. Jadi terkadang banyak pekerja yang dia membatasi output atau bekerja dengan sewajarnya. Jadi apabila peningkatan produktivitas dan upah terbukti, maka hasilnya biasanya akan berbeda. Jadi itu untuk materi untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Jadi untuk materi dan video materi nanti ini nanti akan saya share juga di grup atau di LMS. Nanti kita lanjut pekan depan. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir dan mohon maaf ada beberapa kendala tadi serta yang tidak bisa dengarkan audionya. Nanti uh, video dari materi ini akan saya kirimkan. Nanti kalian bisa melihat ulang lagi setiap penjelasan dari materi ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.